Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga LS bertemu lagi dengan Ina. Kali ini kita sedang berada di Frisia Flora. Frisia Flora ini adalah milik dari anak ketiganya Bapak Haji Uli. Sebelumnya aku informasikan dulu, agak susah untuk kita in frame satu frame dengan Ayus namanya, karena beliau memang agak pemalu gitu, tapi syukur-syukur mudah-mudahan beliau mau kita ngajak ngobrol ya, karena ilmunya beliau ini memang walaupun umurnya masih muda tapi ilmunya sih udah oke banget, karena Ayus ini sering berkumpul dengan para senior di dunia tanaman. Yuk. Sekarang kita sudah berada di saung keduanya dari Ayus. Kita lihat tanaman-tanaman dari Ayus ya. Nah, kita awali dari sini. Ini kayaknya indukan ya Ayus ya? Indukan, ya indukan. Indukan. Apa ya. ini Ayus? Itu Ace of Spades, silangan Forgetti. Ace of Spades, silangan Forgetti. Ya. Ini mau disilangin lagi ya? Rencana mau disilangin lagi. Rencananya disilangin dengan apa? Mungkin disilangin lagi sama yang daun-daun gelap lagi, Daun-daun sama papi gelap lagi. atau sama Dressleri. Oh, oke. Ya. Nah, kalau misalnya berarti ini belum terjadi penyilangan, itu belum terjadi, baru mau Belum, angkat. ini masih dibikin selfing, dibikin ori. Dibikin ori. Ori, oke. Nah, ini juga cakep banget. Ini HU ya? HU, ya. Boleh diangkat nggak? Boleh. Teman-teman, karena Aiwan karena Ayusnya nggak mau ditampilkan, aku yang angkat ya. Ini HU. Ini adalah orinya ya? Orinya. Ori, Ini, maksudnya dari biji, emang semayan dari biji. Semayan dari biji. Bapak. Ini dari yang mana, yang pertama atau silangan? Dari yang pertama. Silangan pertama. Silangan pertama. Nah, dari silangan pertama dan kedua dan seterusnya itu ada perbedaan apa sih, A? Sebenarnya sama aja sih umum, Bu, bentuknya. Kalau dibikin ori, soalnya Bapak kan bikinnya selfing. Jadi indukan itu sama yang itu lagi. Oke. Hasilnya sama. Nah, kalau ini siap jual nggak? Itu siap jadi induk, bukan siap jual. Siap jadi induk, tidak siap dijual. Iya. Jadi memang kalau petani-petani yang memang benar-benar petani, biasanya yang kayak gitu memang jadi indukan ya. Jadi ya? indukan. Oke. Nah, kalau yang gini-ginian, Itu sama, jadi indukan juga nanti. ini jadi yang di atas ini indukan semua ya? Ya, Nah, rencana kalau, buat indukan semua. jadi kalau misalnya indukan itu nggak dilihat dari daunnya hancur gitu, enggak ya? Yang penting karakternya bagus. Oh, yang dilihat lebih dari karakter. Nah, biasanya Ayus, kalau misalnya si indukan itu yang dikejar itu tongkol atau bonggol? Tongkol. Tongkol. Soalnya kalau dari tongkol kan bisa bikin hibrid-hibrid baru, bisa disilangin. Kalau dari bonggol otomatis biasanya jadi sama seperti induknya, benar-benar sama seperti induknya. Jadi kalau misalnya si bonggol itu bisa dibilang orinya kan? Orinya. Kalau misalnya dari bonggol dia tetap silangan jatuhnya. Kalau dari tongkol hybrid jatuhnya, walaupun dia dikawinkan dengan dia lagi kan? Iya, 99% ori paling kalau di selfing. Kalau dari biji. Selfing itu apa sih? Selfing itu di penyilangan satu jenis tanaman ke tanaman itu juga. Oh, selfing itu dia dengan dia? Iya, dia. Oke. Nah, kalau ini apa, A? Cakep banget Itu ya? hybrid Papi X Magnificum. Papi. Iya. Cuma dari ratusan pot itu disortir cuma 2. Yang disortir paling bagus. Jadi buat bahan indukan lagi ke depannya. Oh, jadi kalau untuk si penyilangan itu dari hasilnya itu tetap nanti akan ada proses disortir lagi. Jadi yang soalnya paling bagus akan menjadi indukan. Iya, akan jadi indukan lagi. Oke. Kalau ini udah siap jual belum? Yang anak-anaknya maksudnya. Kalau ini kan indukan. Oh, kalau itu belum ada anaknya. Belum ada. Soalnya ukurannya juga masih remaja. Mungkin keluar tongkol juga baru 2 kali keluar tongkol, jadi belum siap jadi indukan sih. Nah, biasanya kalau untuk setelah dia disilang, siap untuk dijual itu ukuran semana sih? Ukuran gimana ya? Kurang lebih 3 jari lah ukurannya. Itu udah siap jual. Udah siap jual. Nah, pertanyaan aku, kalau misalnya kita beli, aku nyarinya yang ekonomis, karena pasti yang kecil kan lebih ekonomis harganya daripada yang udah besar banget. Nah,
Itu ini pengalaman ya, tolong dibenarkan. Iya. Apakah tangan aku yang salah? Aku beli yang kecil, itu kenapa agak rewel ya dibandingkan langsung yang besar? Ya, saya kalau yang ukuran kecil itu emang daya tahan daya tahannya masih rentan, masih sama lemah. Kayak anak bayi berarti ya? Sama. Jadi karena mereka memang juga tumbuhan, makhluk hidup, jadi sama aja kayak manusia ya? Iya, sama kayak manusia. Oke. Jadi gitu teman-teman, jadi kalau misalnya ada yang bilang nanam kuping gajah atau anthurium kuping gajah itu sulit, ya memang sama aja kayak kita ngurus bayi gitu. Dia masih kecil itu kan, bayi itu biasanya sebelum dia 5 tahun itu sering sakit ya. Dia harus imunisasi sama gitu ya. Gitu, ya. Nah jadi kalau memang mau langsung jadi ya langsung beli yang gede gitu. Tapi memang harganya lebih mahal. Nah sebentar, ini ada yang cantik banget. Nah itu sama kesini, makanya yang saya bilang 2 tadi itu, ini ya temannya satu lagi yang ini saya sortir. Papililaminum X magnificum. Magnificum bisa sebagus ini? Indukannya papi soalnya. Dominan ke warna papililaminum. Oke. Cantik banget kan? Tuh. Oke. Nah, kalau yang ini apa nih? Sini. Nah, ini HU seri pertama, tapi disilangin sama Fortilite. Oh, ini HU. Ini HU. X Fortilite. Sebelum bikin ori disilangin dulu sama Bapak. Oke, berarti indukan awalnya itu disilangin sama Fortilite. Kan ini lagi dengan Fortilite. Sama dengan Fortilite. Ini udah ada yang siap jual nggak? Yang ini belum ada yang nyemai juga sih. Ini saya baru bikin ini. Ini yang bikin Pak Haji Uli atau Ayus? Pak Juli. Pak Juli. Ya. Enggak, yang nyilangin ini lagi yang mau di nyemai itu AA. Yes. Yang mau mau nyemai ini. Jadi Ayus ini adalah memang bisa dibilang dari anak ketiga ya? Anak ketiga yang nurun dari Haji Ulihnya, Pak Haji adalah Ayus. Cuman Ayusnya malu. Nah, lihat daunnya cantik banget kan. Jadi ini adalah si pertama ya? Iya. HU pertama Semayan pertama HU disilangkan dengan sama Fortilite. Si orinya Fortilite ada nggak sih? Orinya Fortilite di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kalau di Bapak masih ada. Di Bapak masih ada. Indukan Fortilite. Nah, kalau ini apa? Ini saya juga nggak tahu Bu, nih beli seneng aja nih. Karakternya bagus. Cuma belum ketahuan hibrid apa sama apanya, belum ketahuan. Oh, belum ketahuan. Belum ketahuan. Nah, kalau belum ketahuan gini bisa ketahuan nggak sih? Atau ya udah lost ID aja. Iya, biasanya lost ID. Gitu ya? Kecuali kadang ada yang bikin nama gitu. Oh, oke. Tapi memang kalau memang dari teman-teman dari Ciapus memang biasanya kalau memang mereka bilang nggak tahu ID, jujur ya, bilangnya lost ID, nggak mau ngaku-ngaku. Iya. Itu bagusnya no ID biasanya gitu. Kalau saya ada, misalkan saya udah nyemai ini nih, anakannya banyak, udah siap jual. Ini anthurium apa? Saya kirim aja sama induknya. Ini induknya kayak gini. Saya nggak tahu anthurium apa. Jadi tetap AA juga walaupun AA nanti silangin, AA bilang lost ID juga tetap ya. Tapi indukannya difoto, ini adalah indukannya. Iya. Oke. Nah, ini apalagi cakep banget. Ini anthurium Garuda, tapi nggak tahu silangan sama apa. Saya senang aja, unik karakternya. Ini anthurium Garuda. Anthurium Garuda. Ini nggak mungkin aku angkat karena dia banyak tanaman di samping-sampingnya, aku takut merusak. Ini anthurium Garuda cakep banget, tapi nggak tahu disilangin dengan apa. Ini bakal mau jadi indukan juga ya? Jadi indukan juga. Oke. Nah, kalau yang ini itu campur sih, ada magnificum, ada crystallinum. Kalau magnificum sama crystallinum itu kan untuk di kuping gajah dia termasuk yang harganya nggak begitu mahal ya? Ya, bisa dibilang paling rendah mungkin ya. Paling kalau murah. Untuk di lokal, tapi kalau jual keluar lumayan harganya. Oh, justru kalau untuk diekspor harganya masih tinggi? Masih tinggi. Oke, kalau boleh tahu yang sebesar ini berapa Yang mana ya? Yang mana yang boleh aku ambil Ini yang pinggir apa? Ini crystallinum. Nyangkut. Nah, ini crystallinum. Ada X-nya nggak? X-nya apa? Ada X-nya nggak? Hybrid atau bukan? Itu yang ori. Oh, ini yang ori. Nah, kalau sebesar ini harganya berapa? Sekarang harganya paling sekitar 25.000.
25.000. Iya. Nah, itu teman-teman. Jadi tanaman itu jangan, kalau aku sih ya, kalau aku pribadi nggak dilihat dari mahal atau murahnya. Di harga 25.000 aja bisa secantik ini, tergantung dari memang kita cinta sama tanaman, ya nggak sih, Iya. Tuh, cakep kan? 25.000 aja. Tapi kalau untuk harga lokal sama ke ekspor beda dong. Beda jauh. Nah, jadi mungkin teman-teman ada, kalau orang luar mungkin nggak ngerti ya aku ngomong apa ya, tapi mungkin ada teman-teman yang orang Indonesia tinggal di luar, tetap aja untuk ekspor harganya akan beda. Kalau Cristalinum bagi orang Indonesia itu dianggap biasa, tanaman murah. Kalau bagi orang luar mungkin bisa dibilang tanaman koleksi, tanaman mewah gitu. Oh, jadi gitu. Iya. Kalau untuk orang Indonesia Cristalinum itu tanaman B aja. Tanaman B aja. Tapi kalau untuk orang luar malah ini tanaman termasuk tanaman koleksian ya. Tanaman koleksian. Nah, Kak, kalau misalnya ini kan kalau orang lokal beli 25.000 Iya. sepot gini. Iya. Kalau orang luar biasanya berapa sih satu pot ini? Luar pernah jual sampai di atas 1 juta. Di atas 1 juta. 1 juta kalau jual keluar. Oke. Ini berarti deretan dari si Cristalinum ya. Cristalinum, ada Magnificum juga di situ. Dan Magnificum. Lihat dong. Ada Baloanum. Baloanum ini masuk anthurium kan ya? Anthurium, ya. Ini indukan ya. Indukan. Ada yang kecil-kecil yang untuk dijual. Banyak Banyak. teman-teman, jangan takut. Nah, ini juga cakep. Ini verde bukan sih? Ya, verde. Nah, kalau verde yang kayak gini berapa nih, ya? Verde yang kayak gitu sekitar 150.000. 150.000. Ini Ya. juga cantik kan ya? Cantik. Kalau dia udah gede cantik banget kan? Gede. Nah, ini juga apa lagi? Wow. Ini apa, Saya juga nggak tahu, cuma ada yang ngasih tahu namanya itu Velvet Moira. Tapi nggak tahu benar apa enggaknya ya. Ius juga kurang tahu namanya Ya, apa, tapi ada yang kasih info bahwa ini adalah Velvet Moira. Velvet Moira, ya. Nah, kalau untuk dari asalnya dari mana, tahu nggak? Kalau asalnya nggak tahu. Kalau jenis-jenis Anthurium sih intinya bukan spesies Indonesia, bukan. Kebanyakan mungkin dari Amerika, Ekuador. Oh, sorry, kalau aku nih, aku yang masih baru di dunia tanaman, aku mikirnya kuping gajah itu dari Indonesia malah. Bukan. Oh. Malah nggak ada di Indonesia itu. Oh, tapi nenek dulu kok pada punya anthurium ya? Mungkin dulu waktu di zaman Belandanya kali Bu ya. Dibawa, Orang Belanda ya? yang bawa ke sini, mungkin ya. Oh, kemungkinan seperti itu teman-teman. Ini tapi baru kemungkinan ya, belum bisa kita pastikan Ya, karena dari soalnya kan banyaknya di Indonesia itu banyaknya di rumah-rumah, bukan Betul. di hutan belantara istilahnya gitu Bu. Oh, Kalau sekarang kan banyak tanaman-tanaman endemik kayak Pictum, Rapidopora, Amydrium, itu udah jelas tanaman endemik Indonesia. Oke. Kalau Monstera bukan dari Indonesia. Tanaman endemik Indonesia yang kita temuin di hutan-hutan Yang di di Indonesia hutan-hutan, ya. iya. Tapi kalau si kuping gajah sendiri ternyata aslinya bukan dari sini. Bukan. Tapi bukan dari pertanyaannya kenapa mereka kayak udah jadi Indonesia banget gitu sini. loh? Ya, karena mungkin saking udah lamanya kali ya di Indonesia. Jadi bisa dibilang endemik Indonesia, padahal bukan. Oh, oke, Yang dapat lamanya. ilmu baru buat Iya. aku. Mungkin Terus juga teman-teman. Setiap daerah, setiap kota ada kuping gajah. Setiap kota di Indonesia itu kuping gajahnya apakah memang sama semua? Cristalinum, apalagi tadi namanya Magnificum, gitu-gitu. Kalau Cristalinum sama Magnificum mungkin setiap daerah ada. Setiap daerah ada. Karena yang setiap beda- daerah kan dari dulu emang udah ada tukang-tukang tanaman yang jualan tanaman, mungkin bisa jadi beli dari Ciapus atau beli dari Bandung, dari Sawangan mungkin. Oh, oke, gitu. Makanya menyebar di mana-mana. Nah, kalau untuk yang ini udah ada yang kecil-kecilnya buat dijual nggak? Ada. Udah ada. Udah ada. Ada di sini. Ada. Ini. Oke, mana? Oh, ini. Ini dicampur sama apa? Ada yang disilang, ada yang dibikin ori nih. Kalau yang disilang yang mana? Yang ori yang mana? Yang kalau ini lain Hihi, lagi, akhirnya ini dia anakan masuk. papi. Ini anakan papi. Ini anakan papi. Enggak, yang ini, yang ini. Anakan Kita ini, ngomongin ini. yang itu. Apa? Ini nih. Ini. Nah, ini silangannya atau orinya? Di silangannya. Kalau yang orinya itu polos. Yang orinya ada nggak di sini? Polos. Ini. Boleh tahu harga? Boleh? Yang ini yang silangan, Ya. yang ini yang ori. Ya. Kalau ori, kita bilang ori ini silangan dari apa? Dari bonggol atau dari biji. dari biji tetap Ya, ya. Nah, teman-teman balik lagi aku informasikan kalau dari biji itu belum tentu sama.
Iya kan? Bisa kalau jadi lebih bagus dari induknya, ya, bisa jadi lebih betul. jelek. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang pernah beli sama aku, soalnya kok beda? Ya karena dia dari biji, bisa jadi dia lebih cakep dari ini, betul. bisa jadi di bawah ini. Nah itulah kalau dia dari biji. Nah untuk harganya si ori? Kalau harga disamain Bu, 500.000 saya jual. Oh mau ori mau silangan sama aja 500.000 untuk soalnya sebesar karakternya ini. belum kelihatan. Kalau karakternya udah kelihatan bisa dibeda-bedain harganya. Dan harganya pasti lebih mahal kan? Lebih mahal. Lebih mahal. Nah jadi teman-teman kalau ada yang tertarik nanti ada di kolom deskripsi nomor telepon official resmi dari Prisa Flora. Jadi jangan takut ya. Jangan takut penipuan atau segala macam. Ini resmi punyanya Aius, anak ketiga dari Pak Haji Uli yang hits Kondia. Gitu. Ini apa lagi nih? Itu Magnificum Verde juga sama. Oh ini Magnificum Cuma Verde. ada yang bilang ini hybrid regale, Magnificum Verde X regale. Ada yang bilang gitu? Ada yang bilang. Cuma karena saya nggak tahu pasti, jadi nggak bisa memastikan ya, nggak bisa memastikan. Nah, ada lagi yang bilang regale Sunda. Ada nggak sih regale Sunda? Apa? Regale mungkin hybrid pagrek kali ya. Nah itu kadang-kadang kita hati-hati sama gitu ya. Kadang-kadang kalau kuping gajah jangan, sorry ya. Karena memang teman-teman udah pasti tahu lah. Susah kalau ID-nya itu, jadi jangan kepedean sih. Jangan kepedean ngomong ini ngomong itu, jangan kepedean. Hati-hati banget sama si kuping gajah ini. Ini sama semua? Sama semua. Sama semua. Nah, itu tadi kita ngeliat anthurium apa namanya? Baloanum. Baloanum. Kalau dulu dibilangnya anthurium titanic gitu. Dulu anthurium Titanic. Titanic. Oh ini sama aja nih? Sama, semuanya sama. Harganya sama? Harga sama. Harganya sama. Aku cariin yang gede ya, pasti ada yang mau nih. Yang gede ini nih di atas. Harganya sama nggak? Beda sih. Oh beda. Nah, kalau yang ukuran ini berapa? Ukuran itu 250.000. Ya Allah, masih itu murah. Murah loh. Tapi nggak ngebanting harga kan? Nggak ngebanting harga. Kita tetap kalau sekarang kan udah ketahuan intinya harga di luar itu ekspor kan, kita ekspor. Jadi ketahuan harganya di luar itu harga berapa. Kita biar bisa disesuaikan sama harga di lokal, biar yang ekspor itu bisa jual keluar. Berarti memang jaga harga petani juga ya, dari Aius ya. Jadi untuk ini ukuran segini Rp250.000. Baloanum untuk yang segini Rp500.000. Rp500.000. Ini ekonomis. Nah untuk pertumbuhannya sendiri ini lama nggak? Cepet Bu. Kalau jenis baloanum itu cepat. Soalnya dia punya bonggol semi rambat, agak cepat naik bonggolnya. Agak cepat naik. Ya, makanya kalau buat tanian itu cocok. Kalau baloanum buat tani cepat. Bisa cepat-cepat dipotong. Buat tani cepat. Tapi ini kalau misalnya disilangin juga bisa dong? Disilangin bisa. Sama-sama anthurium bisa kan? Bisa. Asal jangan sama aglonema kan? Iya. Pertanyaan yang penting sedarah gitu aja. Kalau yang penting sedarah ya. Oke. Masih bisa. Nah, kalau misalnya dari ukuran seperti ini atau seperti ini menuju besar seperti yang tadi itu, berapa lama? Bisa kurang lebih 3 tahunan lah. 3 tahunan. 3 tahun. Kalau boleh tahu, kalau yang sebesar itu tadi, yang indukannya, itu harganya berapa ya? Kalau udah sebesar itu harganya udah gelap, jadi nggak ada patokan harga. Jadi suka-suka aja ya? Suka-suka aja. Nah, jadi buat teman-teman, mumpung ini harganya untuk si baloanum ini ekonomis, tapi nggak banting-banting harga, karena memang di sini memang sangat menjaga harga-harga di petani. Ini 250.000 bisa ditaniin ya? Bisa ditaniin. Jadi langsung diserbu banyak. 3 tahun dia udah sebesar indukan itu. Iya. Wow. Tergantung perawatan juga. Tergantung tangan. Tergantung perawatan. Kalau misalnya perawatannya bagus, medianya cocok, suhunya cocok. Ini kan saya udah ke beberapa petani atau penyilang dari kuping gajah di Ciapus. Nah, kalau ini kita langsung ngobrol sama anaknya Pak Haji Uli yang memang Pak Haji Uli sendiri yang bilang ilmunya tuh turun ke Aius. Perawatannya gimana? Untuk anthurium? Untuk anthurium. Perawatannya kalau di bawah UP ini di greenhouse penyiraman sih yang penting. Penyiraman itu kalau untuk anthurium bagusnya media itu harus poros. Kalau misalkan kurang poros jangan terlalu basah. Itu aja. Kalau terlalu basah biasanya akar busuk, kalau enggak bonggolnya yang busuk. Kalau gitu udah wassalam nggak sih kalau udah busuk? Tergantung. Kalau misalkan masih bisa diselamatkan, masih bisa sebenarnya. Tanpa akar juga bisa sebenarnya diselamatkan. Anthurium. Nah, aku ada ini, aku mungkin udah bertanya berkali-kali ya. Cuman ini juga kan aku jualan juga.
Jadi aku ada pengiriman atau ada yang beli tapi disimpan dulu di rumah aku, si kuping gajah. Ya. Nah, terus aku nggak tahu kenapa, kayaknya sih aman-aman aja ya. Aku menyiramnya juga seminggu 2 kali gitu. Tiba-tiba dari sekian daun, daun yang lain kuning tinggal 1. Itu biasanya ada akar yang busuk. Akar busuk, kalau enggak bonggol yang busuk. Kalau kayak gitu cara menyelamatkannya? Ganti media, cek Bongkar. akarnya. Kalau ada akar yang busuk itu harus dibuang. Si akar busuknya dibuang. Akar busuknya buang. Oke. Bersihin. Untuk media tanamnya di sini pakai apa? Kalau media tanamnya di sini umumnya kan pakai sekam mentah, andam, ada daun bambu. Khas Ciapus. Khas Ciapus. Emang cocoknya seperti itu. Itu berlaku untuk di semua daerah atau gimana sih? Enggak, masing-masing daerah beda biasanya. Beda media. Disesuaikan sama mungkin tempat, suhunya juga disesuaikan. Nah, kalau misalnya ada teman-teman nih yang mau belanja di sini, mau beli tanaman-tanaman anthurium di sini ya, terus daerahnya beda dengan iklim kita yang ada di Bogor, bisa konsultasi ya? Bisa konsultasi, misalnya dia di tepi pantai atau di atas gunung gitu. Ini bagusnya kayak gimana, bisa konsultasi ya? Bisa. Tidak mengganggu kan, A? Enggak. Per jamnya berapa, A? Per jamnya bebas lah ya. Bebas ke saya, per jamnya banyak ke saya. Nah, ini ada lagi yang lucu. Ini Itu HU. Aku punya loh yang kayak gini loh, dari Adeden. Ini siap jual atau indukan? Siap jual. Berapa ini? Itu 2.500.000. 2.500.000 rupiah. Tapi bentuk karakternya ini mutasi nggak sih kalau kayak gini? Bukan mutasi sih, jadi emang kalau dari biji kan emang beda-beda hasilnya, tapi tetap dominan ke indukannya. Kayak daun tebal, warna velvet agak gelap gitu. Aku boleh nyombong dikit nggak? Boleh ya. Aku punya yang kayak gini. Memang masih kecil. Ya. Tapi dia ini banget, apa namanya, subur. Bukan subur sih, apa namanya, dia nggak kuning. Yang paling awet kayaknya dia, dan ininya lebih hitam. Ya. Wow, ya, bisa. Itu kalau misalkan kalau masih kecil kan karakternya beda-beda. Udah kelihatan nggak? Apalagi kalau udah ukuran sebesar ini, udah kelihatan bedanya. Kalau buat petani sih udah bisa disortir mana yang paling bagus. Oke, aku udah sortiran soalnya kemarin. Nah, kalau dari warna dari kecil juga udah ketahuan. Iya, aku punya gelap banget. Iya, sumpah gelap banget. Jadi teman-teman, kalau memang kalian pengennya dapet yang bagus, lebih baik datang langsung ya. Datang langsung. Di sini terima kan datang langsung? Boleh. Ya. Boleh pilih-pilih kan? Boleh. Karena kalau pilih-pilih itu lebih menyenangkan karena kita bisa lihat, oh karakter yang ini walaupun sama-sama HU gitu ya. Mana lagi HU? Ini ya HU masih kan? Itu HU juga. Itu yang golden. Oh, ini yang golden yang mahal. Ini yang mahal, guys. Berapa ini? Yang itu 10 juta. Nah, kalau yang golden ini berarti dia mutasi ya? Mutasi warna. Kan? Mutasi warna. Iya. Bukan pakai obat-obatan atau gimana? Enggak, berarti dia secara memang alami ya? Alami. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. 10 juta ya? 10 juta. Karakter mana sih yang sama-sama HU segede gini tapi beda? Ini sama semua nih kayaknya. Sebelah sana ada yang beda, Bu. Sebelah mana? Ini HU bukan? HU. Ya, nah, HU. nih. Teman-teman bisa bedain. Harganya sama nggak? Harganya, kalau yang itu nggak ada harganya. Yang ini belum? Ya. Nah, itu buat indukan lagi. Oh, ini buat indukan lagi. Karena bagus ya? Bagus. Emang ini nggak bagus? Lebih bagus ini sih intinya. Lebih bagus ini ya? Yang itu mau buat indukan. Nah, jadi teman-teman gitu. Ini sama-sama HU. Cuman gini, dia beda karena ini apa? Lebih beda lagi. Dia kayak ada ekornya yang ini. Daunnya panjang. Ini indukan juga ya? Agak mirip portilai buat indukan. Wow, lebih cantik lagi. Yang di rumah gue yang mana ya? Yang ini ya? Gue ngikutin aja yang bagus. Kalau umumnya kayak gini karakternya kalau HU. Ini sama yang daun bulat, gelap daunnya kayak gini. Kalau yang ada silvernya nggak tahu, mungkin mutasi lagi tuh. Oh, berarti dia bukan silangan tapi mutasian ya? Mutasian. Oke. Ya. Soalnya tuh, di Bapak kan nggak ada jenis kuping gajah yang lain selain HU. Kalau misalkan satu lokasi itu bisa lebih dari satu, ada jenis yang lain, mungkin bisa kesilang sama yang lain. Karena itu HU itu memang sendiri di situ lokasinya. Jadi nggak ada kemungkinan dia akan tersilang dengan yang lain ya, terbawa serangga atau kena angin. Iya. Cara tadi angin di Bogor tuh udah gitu kalau Bogor. Nah, teman-teman. Kalau ini siap jual nggak? Siap jual. Mana, A? Boleh angkat, A? Punten, A? Kelihatan ya, lagi megang audio. Ini hybrid soalnya. Oh, ini hybrid sama apa?
PCI sama Chamberlain ini. VCI X Chamberlain. Ini berapa? 8 juta. 8 juta rupiah. Ini pertumbuhannya lama ya? Pertumbuhannya lumayan cepat sih, Bu. Cepet. Cepat. Makanya balik lagi ke tergantung kesehatan tanamannya. Kalau tanamannya sehat, dia pertumbuhannya normal, maksimal gitu, cepat. Ini yang kecil-kecil ada nggak? Yang kecil udah nggak ada, rata-rata udah sebesar ini. Udah sebesar ini, Iya. tapi ini siap jual? Soalnya cuma 1 kali penyilangan. Oh, belum nyilang oke, lagi. belum nyilang lagi. Ini Iya. siap jual berarti ya? Siap jual. 8 juta rupiah. Ini sama semua dia ukuran pot atau gimana sih, A? Maksudnya? Ini kan lebih gede. Mm. Ya jadi dia Oh iya, dari kalau biji itu kan istilahnya bisa dibilang umurnya nggak sama, Bu. Jadi ada yang tua, mungkin ada yang bijinya bagus, yang ada yang kurang bagus, makanya pertumbuhannya beda-beda. Oke, nah kalau yang ini harganya berapa? Kalau itu harga sama, disamain. Nah, ini dia teman-teman yang tadi aku bilang. Nah, kalau aku angkat 2 ya. Itu sama juga yang HP pegang. Kalau ini lebih ke mirip PCI-nya. Soalnya tunasnya hijau. Harga beda? Harganya sama. Oh, harganya sama. Ya, Nah, tuh, sama. harganya sama teman-teman. Tapi yang ini, yang tangan sebelah kanan aku, ini lebih ke VCI-nya di 8 juta. Kalau ini lebih ke Chamberlain-nya ya? Kalau itu lebih ke Chamberlain. Ya, 8 juta juga? 8 juta juga sama. Nah, untuk ukuran bisa dilihat yang tangan kiri lebih besar, yang ini lebih kecil. Tapi harganya sama. Makanya aku bilang lebih enak datang langsung, jadi bisa pilih-pilih. Ini jadi warnanya warna Chamberlain, cuma karakternya PCI. Oh, warna-warna Chamberlain, karakter-karakter VCI. Ya. Chamberlain kan tunasnya ungu, coklat. Aduh, mengerikan. Aku terbawah dulu aja ah. Ya. Ya, nggak apa-apa di situ aja. Oke. Kita ini masih deretan si VCI X Chamberlain ya. Iya, ya, Bu. Nah, kalau ini apa? Magnificum dari biji. Magnificum. 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 Wah, kita nggak bisa lewat situ. Nggak bisa lewat situ. Kita lewat mana? Lewat sini aja deh, muter. Ini yang silver apa, Itu hybrid. Itu sebenarnya indukannya Magnificum, cuma disilangin sama Silver Blast. Oke. Jadi kalau ada yang bilang Crystallinum, Crystallinum Silver Blast, itu bukan sebenarnya. Bukan, tapi itu karena silangan sendiri. Jadi saya yang nyilang sendiri, itu indukannya Magnificum dikasih serbuk Silver Blast. Silver Blast. Nah, biasanya di pasaran itu orang kalau udah ngeliat silver gini langsung bilang dia adalah Silver Blast. Ya. Padahal bukan. Ini adalah silangan dari Magnificum X Silver Blast. Berarti Karena memang silangan sendiri, bukan dapat beli. Nah, dari itu kecil dia gitu. enaknya. Kenapa aku suka di Ciapus ini ngobrol langsung, ketemu langsung dengan petani-petani anthurium, karena mereka yang nyilangin, jadi mereka nggak mungkin bohong. Jadi karakter dari Ciapus ini juga kalau memang no ID, lost ID, mereka bilang lost ID, nggak ngadi-ngadi gitu loh. Jadi kayak gini, emang ini silangannya dari Aius. Ada namanya nggak? Nggak berani ngasih nama. Kasih nama tuh. Tengku. HI aja ya. Oh, HI, bener Haji Ina, Hajah Ina. Amin, mudah-mudahan bisa jadi hajah. Ini berapa? 500.000. 500.000. Oke, tuh. Jadi orang-orang kalau udah ngeliat biasanya nih, kalau udah ngeliat silver gini, udah langsung aja nuduh, apalah nama itu, langsung ngasih nama gitu ya. Ya. Namanya sih Silver Blast, padahal bukan. Nah, kalau ini nih, kalau itu ada darah dorayakinya. ada Silver dorayakinya. Blast sama dorayaki. Kalau ini silangan sendiri atau? Kalau itu dapat beli lagi dulu, beli kecil. Itu sisanya masih dari ada. Pak Udo? Enggak, dari petani juga. Kebetulan banyak juga yang naniin, terus ada yang nawarin. Saya beli ukuran kecil sampai dibesarin. Berarti ini dorayaki X? Dorayaki X Silver Blast. Dorayaki X Silver Blast. Kalau Silver Blast itu memang dia si silvernya itu yang begini ya? Ya, ini Silver Blast gitu ya? Ini Silver Blast. Ini ori atau apa? Silangan juga. Ori sih, cuma kan dari biji beda-beda, ada yang karakter daun panjang, ada yang agak bulat. Nah, ini teman-teman, ini adalah si Silver Blast ori, tapi ya itu karena dia dari biji, jadi dia bisa panjang, bisa bulat. Gitu. Ini harganya berapa? 350.000. 350.000, murah. Banyak. Yang ini? Kalau yang itu yang karakter daun bulat
Nyampe 1 juta. 1 juta. Oke. Cakep-cakep kuping gajahnya. Terawat semua dan di sini langsung dari anaknya Pak Haji Uli. Jadi jangan diragukan lagi. Bukan kaleng-kaleng, bukan tipu-tipu. Ya enggak sih? Ya ajalah daripada enggak. Ini dasi. Pitaripolium dasi. Pitaripolium. Ya. Ini berapa? Anturium dasi. 250.000. 250.000. Nah, ini yang ori. Yang ori. Kalau yang ori itu dia lebih langsing ya? Ya, lebih langsing. Memang dari pertama saya lihat Anturium dasi itu, Pitaripolium itu dari dulu memang daunnya yang langsing. Tapi kan katanya ada yang kalau yang silangan, kalau yang hybrid dia lebih lebar ya? Lebih lebar. Cuma hybridnya juga nggak ketahuan hybrid sama apa. Oh iya. Mungkin mutasi kayaknya, Bu. Oh, mungkin itu mutasi ya. Dari yang daun kecil ini bermutasi jadi daunnya agak lebar. Agak lebar, tapi juga nggak lebar-lebar banget ya. Oke. Ini masuk Anturium kan? Anturium. Udah pernah nyilangin ini nggak? Kalau Anturium dasi belum pernah. Penasaran ya? Kalau dia disilangin itu cakep banget tuh. Kalau ini apa? Ini apa? Ini kok cakep ya? Ini nih apa? Kalau ini itu percaya atau enggaknya ya? Ini satu indukan sama ini. Awas nabrak. Satu indukan sama mana? Satu indukan sama ini. Lah. Tapi dia itu tadi yang dari biji itu ya? Itu satu indukan, sama-sama indukan Magnificum. Cuma betinanya Magnificum. Kalau yang ini jantannya Portilai, yang ini jantannya Silver Blast. Cuma dari satu tongkol dibikin 2 karakter, 2 jenis. Oke. Tinggal pilih yang mana. Aku nggak hafal deh tuh. Udah ingat sendiri kan tadi si AA ngomong apa. Ini berapa? Itu 1.500.000. Ini 1 juta tadi ya? Itu 500. Oh, ini 500 ya. Jauh ya? Beda jauh. Lebih mahal Portilai ya? Lebih mahal Portilai. Portilai itu juga indukannya dari luar ya? Dari luar, ya. Dari luar angkasa. Semuanya dari luar kalau semuanya Anturium. dari luar. Iya. Nah, jadi kenapa harganya mehong ya, teman-teman ya? Karena memang mereka itu beli indukannya mehong. Iya. Itu bisa puluhan juta. Iya, betul. Jadi kita jangan langsung menjudge mahal amat. Ya iyalah, dia beli indukan aja udah berapa. Ya, Sebenarnya pilihan, banyak emangnya pilihan. nyolong. Ya kalau nanyanya yang mahal ya harganya pasti mahal. Ya, jadi gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah cinta sama tanaman, mata kita itu udah makin naik level. Iya. Kayak aku ya. Aku tuh nunjuk-nunjuk aja itu berapa ya? Kok mahal-mahal semua? Karena memang kalau secara manusiawi atau secara apa namanya udah suka sama tanaman, naik kan ya AE biasanya ya. Iya. Oh, yang ini kok lebih jadi mata kita tuh udah secara naluriah kayaknya langsung. Yang cakep-cakep pasti yang ditunjuk. Tapi ya itu makin cakep ya makin mahal. Ini tadi masih baloanum ya? Baloanum. Nah, kalau ukuran segini, Ukuran segitu 2.500.000. 2.500.000. Nah, kalau ini apa nih? Nah, ini yang dibilang MBR. Udah pernah dengar? Udah, aku udah punya. Ya? Ini MBR. Tapi MBR sendiri kayaknya emang dulu itu hibridan dari Dorayaki. Mungkin dari Dorayaki disemai dari biji, hasilnya beda-beda. Ada yang karakter bagus kayak MBR ini. Oke. Nah, jadi teman-teman di konten aku sebelumnya juga udah ada ya MBR alias Mang Barna. Ini juga masih tetangga-tetanggaan nih, Pak Uli gitu kan. Dorayaki udah tahu? Pak Udo? Singkatnya. Udah. Ya. Nah, itu dia makanya orang Ciapus ini keren-keren. Mereka itu memang apa ya? Tapi biasanya sih malah orang luar nyari ya. Iya. Ini dinamain MBR, Dorayaki, ada lagi Sulanjana, ada lagi ada lagi HU. Sulanjana? Sulanjana itu yang King of Callinertium. Oh. Karena kita sebagai anak muda itu benar-benar menghargai senior-senior kita. Oke, berarti Yus, kalau yang senior di Ciapus ini yang pertama Pak Haji Uli. Pak Juli. Terus ada Pak Udo. Pak Udo. Terus Mang Barna. Mang Barna, MBR itu Mang Barna. Mungkin sama Sulanjana itu Mang Jana. Itu di Ciapus juga? Ciapus juga di atas. Kenalin Dia dong. benar-benar petani. Bener-bener petani? Benar-benar petani kuping gajah. Wow. Jadi di Ciapus ini ada HU, King of State, Haji Ya. Uli. Ada MBR nih, Mang Barna. Ada Pak Udo, Dorayaki. Ya. Ada Sulanjana. Sulanjana. Berarti kuping gajah Sulanjana namanya? Sulanjana.
Sulanjana. Sulanjana, ya. King of Clarinervium itu adalah dari Mang Jana dari situ. Oh, dari Mang Jana. Tuh keren-keren kan. Orang Ciapus ini memang hebat, saya nggak tahu lagi dia mau ngomong apa. Jadi kalau misalnya teman-teman memang suka sama anthurium, langsung aja datang ke sini karena memang di sini adalah tempat-tempat dari senior-senior dari penyilangan-penyilangan si anthurium ini. Nah, ada lidah gajah. Warok. Warok. Ini siap jual? Siap jual. Harganya? 2.500.000. 2.500.000 rupiah. Udah sebesar ini. Ini kira-kira ada 30-an lah. 30 cm ya? Oke. Ini lama ya? Lama itu. Lama ya? Makanya mahal. Soalnya ya? agak, kalau warok itu agak rewel, agak rentan penyakit. Penyakit apa sih dia biasanya? Jadi kayak coklat-coklat kayak gini, Bu, daunnya. Kayak gini-gini? Iya. Ini biasanya dari mana? Kenapa dia begini? Pengaruh dari media. Kalau warok itu harusnya lebih cepat ganti media, jadi cepat asam medianya. Oh, dia lebih cepat asam Ya, medianya, jadi harus asam. sering diganti. Harus Nah, sering biasanya diganti. kalau untuk mengganti dia ini berapa lama? Ya, bagusnya sekitar 4 bulan sekali, 3 bulan sampai 4 bulan sekali. 3 bulan sampai 4 bulan sekali. Tapi untuk si metannya sama aja ya? Sama aja. Tergantung biasanya di daerah mana, biasanya pakai media apa itu yang dipakai. Oh, oke. Ini red bukan? Bukan. Bukan. Itu Dressleri, silangan Magnificum. Astagfirullah, si Magnificum itu cakep ternyata ya. Jadi jangan mengecilkan ya. Tuh. Magnificum X Dressleri. Tuh, ada merah-merahnya gitu ya? Iya. Ini berapa? Dressleri kan merah. 1.500.000. 1.500.000 rupiah. Soalnya karakter, kenapa saya kebanyakan disilangin sama Crystallinum sama Magnificum. Dia kan bener-bener spesies. Udah ketahuan dia spesies. Terus daya tahannya lebih kuat. Lebih bandel ya? Lebih bandel. Iya. Ya makanya dikasih darah Magnificum atau Crystallinum. Biar karakter daya tahannya lebih bandel, lebih kuat. Oke, jadi Nggak jangan gampang kena anggap penyakit. dia murahan, dia gampangan. Emang sih dia gampang hidup. Tapi kalau dia disilangin jadi cantik seperti ini. Tuh, tanaman itu jangan suka dibeda-bedain. Mereka itu cakep-cakep tahu. Ini naon deui? Itu sama satu indukan. Dressleri X sama Magnificum. Tuh, cantik banget kan? Jadi si merahnya ini dapat dari Dressleri-nya ya? Dari Dressleri. Dari Dressleri-nya. Oke. Terus ke sana sama semua? Ke sana sama semua. Sama. Nah, ini kalau ini si Clarinervium kan? Ya, Clarinervium. Ini berapa, A? 250.000. Hah? 250.000. Murah amat. Ya, tergantung jenisnya, itu paling murah segitu. Oh, ada jenis-jenisnya lagi? Iya, maksudnya ada yang dibilang king, ini yang mungkin yang umum lah, yang biasa. Oh gitu. Kalau yang king kan bisa ukuran segini bisa nyampe 5 juta ke atas. Yang king ada nggak di sini? Yang king ada di rumah. Ada di rumah. Ya. Oke. Jadi kalau yang king itu panjang ya? Panjang, uratnya juga silpernya lebih timbul. Oke, begitu ternyata. Nah, ini lebih gelap lagi nih, A. Ya, ada beberapa karakter. Tapi jadi harga sama aja? harganya sama. Tuh, bener kan? Dengan datang langsung ke sini. Jadi bisa milih-milih. Nah, kalau yang ini lebih lope-lope nih. Tuh. Lebih lope kan dia? Ya kan? Ya, Sama aja? daun lebih gede. Kelihatan bongsor gitu. Harganya sama? Sama aja. Oke. Yang paling beda itu yang king, yang dibilang king itu. Itu Pak, Mang Jana. Mang Jana. Mang Jana. Aku belum ke Mang Jana. Nanti mau silaturahmi ke tempatnya Mang Jana. Soalnya Aku tadi, itu petani senior juga, Bu, sama. Senior juga. Senior. Tadi kita udah kesini. Ini banyak banget si burlemat. Ya, sengaja kan petani, Bu. Oh, petani ya. Kalau petani tuh begini, sekarang kan lagi turun harganya, tetap aja naniin ya nggak, A? Iya. Berapa, A, kalau yang sebesar ini? 350.000. 350.000. Aku mau tanya, ada yang bilang batang hijau, ada yang bilang batang orange. Gimana sih? Menurut saya sih sama aja, Bu. Sama aja. Sama aja. Tergantung panas nggak sih?
Ya, tergantung panas, Iklim, tergantung kan? suhu, tergantung daerah. Nah, kalau dia apa tuh cukup gitu merah-merah kan jadinya kan. Jadi sama aja. Datarannya lebih tinggi, warna lebih bagus batangnya biasanya gitu. Oh gitu. Ya, Semakin lebih dia dingin, tinggi, ya, semakin lebih bagus. lebih bagus. Aku mau tanya boleh nggak? Boleh. Jangan tersinggung tapi ya. Apa? Ini kan harganya segini 350.000. Ini kita coba ini aja ya, daripada ada yang komen-komen aku nggak bisa jawab. Oh ya. Di luaran itu udah murah banget, Kenapa sih? Ya, nggak apa-apa orang lain jual murah, saya tetap jual segitu. Kalau misalkan di saya tetap nggak laku, saya banyakin lagi. Oke. Karena kalau sekarang kan udah jelas ekspor. Selama masih kepake buat ekspor, nggak bisa jual di sini, saya jual keluar. Oke. Jadi boleh dibilang memang sebenarnya kalau dari Ciapus ada yang komentar ya, kok Ciapus mahal ya? Ya karena mereka juga menghargai petani gitu loh. Ini kan dapatnya juga mungkin bukan mereka langsung yang naniin. Ada lagi petani yang mungkin hidupnya lebih susah, ekonominya lebih terpuruk gitu ya. Jadi menjaga, mereka ini sangat menjaga gitu loh. Jadi kalau memang nggak laku di lokal, mereka akan lempar ke ekspor. Nah jadi orang-orang Ciapus ini bisa dibilang adalah pahlawan devisa Indonesia. Betul begitu? Wah. Tadi aku nggak hawa. Apa? Hawa. Hawa itu apa? Kuping gajah. Yang mana? Mana tadi si Hawa? Mana Hawa? Hawa. Hawa gimana sih tadi? Oh ini yang silangannya Pak Udo. Ini Pak Udo lagi? Pak Udo. Ini apa Jin? Itu aos di silangan sama Forgetti. Dulu sih belinya ori semayan aos. Coba kebanyakan hasilnya jadi kayak gini. Itu karena indukannya mungkin disimpan di satu lokasi. Jadi kita silangin di selfing, dibikin ori, padahal ada penyerbukan dari jenis yang lain gitu. Oke, berarti ini dari Pak Udo ya? Dari Pak Udo. Pak Udo itu adalah yang menyelang dorayaki. Nah, kalau ini siap jual nggak? Siap jual. Berapa ini, 2.500.000. 2.500.000 rupiah. Unik banget. Si kerahnya, boleh aku pegang nggak? Boleh. Nih. Nanti dia kalau udah besar tetap begini? Tetap begitu. Daunnya agak nyambung, makanya ini kan ada kesilang sama Forgetti. Oh oke. Kan kalau misalnya Forgetti itu dia kalau makin besar dia makin nyatu tuh. Kalau yang ini enggak ya? Enggak, karena itu kan udah hibrid. Tuh cakep banget kan, 2.500.000 rupiah. Ada lagi yang di bawah ini nggak? Ada yang kecil. Ada. Ada contohnya? Contohnya ada, cuma kalau masih kecil belum kelihatan jadi. Hawa. Ini ya? Tapi ini belum keluar. Belum. Kalau masih kecil kan belum jadi. Oh oke. Nah ini buat yang ekonomisnya, lebih ekonomis ya, lebih ekonomis daripada yang tadi. Cuman dia karena masih kecil belum terlalu kelihatan si kerahnya ini. Gitu, ini berapa? 1 juta. 1 juta. Tuh. Local pride dari Ciapus, silangan dari Pak Udo. Kalau mau ke Pak Udonya langsung silakan. Gitu. Ya kalau mau ke Pak Udonya langsung monggo. Tidak dilarang. Ya, bebas. Bebas, karena di sini memang bergotong royong, saling bantu para petani, para penyilang, tinggal milih aja mau ke yang mana. Jadi nggak ada saing-saingan ya, Nggak ada. Harus belanjanya di Eke gitu, enggak. Ya. Bahkan kalau ada tamu yang datang ke sini, kalau mau diajak keliling, ajak keliling. Oh gitu. Ya. Biasanya tamu-tamu itu datangnya dari lokal atau dari yang minta-minta keliling gitu? Ya, dari lokal. Dari lokal. Tetap dilayanin. Tetap dilayanin. Kayak aku gini, yang nyari 25 ribuan, tetap dilayanin. Kan jual lokal sama jual keluar juga. Oh gitu. Jadi nggak milih-milih ya? Nggak milih-milih. Dan nggak apa-apa kali disorot dikit sini. Ya. Nih, nggak apa-apa. Ya. Kalau si si orang-orang Ciapus ini, si Ayus ini memang pemalu, tapi beliau sangat suka kalau kita ajak ngobrol tentang tanaman, kita ajak diskusi, ajak belajar, dia suka banget. Jadi teman-teman datang langsung ke sini. Pak Haji Uli juga enak, cuman aku mohon maaf sebesar-besarnya aku nggak bisa share nomornya Pak Haji Uli. Jadi nanti kalau ada yang nanya, aku mau beli langsung ke HU gitu ya, mungkin takut kali ya, penipuan ya. Aku sih tiap hari datang ke rumahnya AA-nya Ayus, Adeden.
Datang aja langsung ke Ciapus. Nah, nanti datang diantar. aja langsung ke sini, telepon Aius. Aku mau datang langsung. Aku nggak bisa share nomornya Pak Haji Uli karena beliau senior. Dia lebih fokus sama kolam. Betul nggak? Jadi kalau lagi di kolam jadi ganggu ke anaknya aja. Cocok di air. Iya. Pak Haji Uli fokusnya di penyilangan. Kalau untuk beli-beli jangan hubungin Pak Haji Uli, bukannya sombong ya teman-teman ya, cuman karena Pak Haji Uli kan memang senior dan beliau sedang asik dengan dunianya yang satu lagi ya, Ya. beternak Beternak ikan. Karena di vlog aku sebelumnya lihat kan Pak Haji Uli lagi di dalam kolamnya, susah ngajak Pak Haji Uli keluar, jadi memang beliau juga jarang pegang handphone gitu. Nah, sini ini adalah si Melanochrysum nero. Ini enggak, bukan yang nero. Kenapa dia bisa dibilang bukan nero padahal dia panjang? Dari mana kita bedainnya? Soalnya yang daun nero aja bisa berubah balik lagi ke daun lebar. Ini daun pancingnya nero, sebenarnya nero. Cuma keluar daun barunya malah jadi lebar. Duduk sini, Aku lelah. Sini, Ya. Sini, Sambil duduk. Ini lelah banget. Jadi kalau orang-orang nih selalu bilang gini ya, ini adalah nero. Ya. Ini bukan nero. Tapi tadi Ayus bilang sendiri bahwa nero sendiri pun bisa balik lagi menjadi Normal, daunnya lebar. Ya, lebar. Itu kenapa? Mungkin memang aslinya daunnya lebar. Mungkin karena nero ini biasanya perubahan bentuk dari ukuran kecil sampai besar. Ya, makanya suka ada yang nero. Itu bisa dibilang mutasi. Mungkin mutasi sementara, nggak permanen. Intinya hasil akhirnya itu sama aja, daunnya lebar. So, ini pelajaran sangat penting ya. Karena aku jualan juga. Ya. Aku beli dari Nina, dari adiknya. Yang di depan yang Bromel punya Pak Chandra ya? Yang di depan, yang Bromel punya Pak Chandra kan. Nah, aku beli. Terus ada yang bilang ini bukan nero. Gitu kan. Terus aku beli lagi di tempat lain. Indukannya nero. Tapi jadinya itu memang agak bulat. Nah, ini kita baru dapat informasi dari Ayus. Sini aja nggak apa-apa. Bahwa si nero ini sebenarnya dia mutasi. Bisa dibilang sama mutasi. Aja kan sebenarnya kan? Iya. Yang penting kalau tanaman itu nanti dilihat hasil akhirnya benar-benar udah besarnya. Kalau sekarang dibilang itu mature ya. Mature. Itu hasil akhirnya itu seperti apa? Kalau misalnya ukuran kecil beda-beda. Dari daun yang lebar aja bisa tiba-tiba nero. Cuma kalau masih ukuran kecil masih bisa berubah lagi karakternya. Oke. Ayus bisa ngomong kayak gitu memang sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun kan? Iya kan? Jadi nggak asal ngomong kok dong. Memang belajarnya praktek sendiri di sini. Belajarnya praktek sendiri dan beliau ini juga bukan cuma ngadi-ngadi ngomongnya, suka-suka dia aja ngomongnya mau kayak gimana, karena memang beliau ini dari kecil sudah diajak Pak Haji Uli untuk ketemu dengan senior-senior di Indonesia. Bener nggak? Ya, jadi kenapa memang tadi sebelum kita syuting aku udah sempat ngobrol sama Ayus bahwa Ayus ini aku tanya, dipaksa HU bukan? Dipaksa Bapak bukan untuk ngurus tanaman? Ternyata enggak, dari SD Ayus ini udah suka main tanaman, ikut tanaman segala macam, sehingga sering diajak sama Pak Uli untuk ketemu dengan senior-senior, mungkin senior dari Indonesia dan luar juga ya. Indonesia sih banyak. Banyak kan Indonesia, tapi luar juga iya dong. Karena Pak Haji Uli kan juga pernah didatengin orang luar. Iya. Bener kan? Bener. Nah, jadi beliau memang banyak ilmunya. Tapi memang orangnya sangat low profile. Nggak mau di-expose gitu. Biasanya emang kalau orang-orang pinter tuh kayak aku. Kayak aku enggak ya, aku kan sering di-expose. Berarti aku nggak pinter. Nah, kalau yang kayak gini nih, dijual nggak sih? Dijual. Yang segini berapa? Itu 500.000. Hah? 500.000. 500.000? Ya. Murah! Udah sebesar ini 500.000. Cuma khusus yang datang langsung aja. Khusus yang datang langsung. Karena kalau packing lagi ribet lagi kan? Ribet lagi kalau packing. Itu resikonya harus besar. Jose ya? Jose. Ini berapa? Jose Buono itu 2.500.000. 2.500.000. Ini udah indukan ya? Buat indukan. Buat indukan? Ya, soalnya udah banyak dijualin, jadi sisanya buat indukan. Jadi jangan dihabisin. Oh, sisanya buat indukan. Ya. Aku mau nanya dong kalau yang gini-ginian. Kenapa? Zek Zizi, ya kan? Iya.
Aku punya, tapi kok daunnya gede ya? Daunnya gede. Lebih gede dari ini. Ya kalau ya umurnya udah pasti beda. Bukan, katanya beda. Oh, beda. Oh, Katanya mahalan yang ini. ya, yang varigata itu emang ada 2 jenis, ada yang daun lebar, Nah, tapi itu aku. tipis daunnya. Iya, Ya, benar. kalau ini yang daun tebal. Harganya Kebetulan, mahalan ini ya? ya lebih mahal ini karena ini paling laku sekarang. Lebih mahal ini karena ini lebih diincar orang Nah. daripada yang aku punya yang tipis dan Ya, lebar. Ya. Oh, jadi memang sesuai dengan hukum ekonomi ya. Nah, Semakin banyak permintaan ya dia ngikutin harganya Intinya semakin tergantung tinggi. pasarnya. Iya, tergantung pasar. Jadi nanti tiba-tiba kalau pasarnya lagi nyari yang lebar dan tipis, berarti aku yang Ya, tinggi. punya ibu yang lebih Gitu mahal ya? nanti. Oke. Nah, kenapa ini panjang sendiri? Nah, ini sama sebenarnya satu indukan nih yang nero semua, Bu. Ini nero semua. Ya, indukannya nero. Cuma sekarang saya nggak bisa bilang ini nero karena ukurannya masih kecil, belum tentu stabil. Oh, oke. Takutnya. Jadi, teman-teman, ini ilmu ya. Si Ayu sendiri nggak bisa memastikan ini nero karena dia belum stabil. Kalau Iya. dia udah stabil tuh kalau dia yang segini banget kan. Nah, kalau anakannya udah sama, bener-bener sama sama induknya, nero lagi, berarti itu emang udah stabil. Udah stabil. Ya. Jadi kalau Kayak misalnya ini kan daun pancingnya nero nih. ininya Daun bulat. barunya malah bulat. Nah, Ini ada yang nero lagi daun Mana? barunya. Ini padahal satu mana? indukan. Ini Boleh langsung nero. diangkat nggak? Panjang nih soalnya. Nah, tadi bilang kalau yang tadi aku angkat pertama, Ya. itu kan ada yang panjang, ada yang bulat Ya. dalam satu pohon, dalam satu batang. Bener nggak? Kalau ini panjang semua, Panjang semua. ini berarti udah bisa dibilang stabil. Bisa stabil tapi nggak Belum bisa dipastikan belum juga. belum tentu. Tuh, ini yang memang sudah belajar di mana-mana secara praktek dan ikut-ikut senior-senior. Beliau aja bilang kalau ini belum bisa dipastikan karena dia bisa berubah lagi. Ya. Jadi ya memang nggak bisa yang ini nero, ini round form, nggak bisa ya. Kecuali kalau ukuran daunnya udah sampai 1 meter lebih, Dan dia daunnya panjang. tetap masih panjang, itu baru Itu bisa baru dibilang langsung stabil. diklaim bahwa dia nero. Ya. Tapi ada nggak sih yang panjang tapi bulat? Aku nggak pernah lihat ya. Panjang tapi bulat gimana ya? Nggak ada, Nggak ada pernah kan? lihat. Nah, karena gitu aku waktu itu beli dari petani anak muda. Terus memang dia agak bulat, terus aku Iya. bilang, katanya nero gitu kan. Nah. Karena aku jual, kata yang beli sama aku, ini bukan nero. Kata dia, ibu, ini indukannya ini. Dilihatin yang panjang. Ini indukannya. Nah ternyata si A bilang, ternyata dia tuh belum stabil. Jadi kita belum bisa make sure bahwa dia adalah round form atau dia nero. Ya, walaupun indukannya yang nero, anakannya belum tentu nero. Belum lagi. tentu ya. Belum tentu. Sama aja berarti kayak si anthurium, si silangan-silangan ini, bener Sama. nggak? Iya, sama. Ya, kalau mutasi itu bisa balik lagi ke asal. Oh, kalau mutasi itu dia belum tentu bisa langsung begitu terus. Belum tentu. Oh, oke. Karena mutasi, bro. Namanya juga mutasi, berarti beda sama induknya. Berarti sama aja kayak varigata gitu dong? Iya, Bisa, sama jadi kayak dia balik lagi ke hijau, Nah. karena kan normalnya emang hijau kan? Hijau. Oke. Kita ke bawah yuk, Hujan gimana? basah ya? Jadi ini adalah hamparan dari Aroid. arawit-arawitnya dari Ayus. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik dengan tanaman ini, kita sebutin aja satu-satu karena kita nggak bisa ke sana. Ada Subhastatum, Ada. ada Bilitiae, Ya. ada Ababil. Babil apaan? Ababil itu loh si Bili- Atabapoense. Atabapoense. Ini nih, Ah. Atabapoense. Ada Atabapoense, ada Gloriosum, terus masih ada si Verde-verdean. Ada apa lagi ya? Ada Paraiso Verde, Ada Paraiso Verde, Bobsi, Bobsi, Ring of Fire, Ring of Fire, Giganteum variegata. Gigantium variegata. Terus Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang tertarik karena memang lagi hujan, kita nggak bisa ke sana, minta di WhatsApp aja. Jadi teman-teman ya, kita datang ke sini, keluarga LS, aku ajak datang ke sini hanya untuk berbagi ilmu supaya jangan salah-salah. iya. Dan kenapa harga di Ciapus yang katanya mahal itu kenapa gitu. Jadi ya balik lagi ke pilihan ya. Kalau mau beli yang lebih murah ya monggo gitu. Soalnya nggak semuanya tanaman itu mahal. Ada yang murah, ada yang mahal. Iya. Nah, ini Ya. kenapa tanaman itu ditentukan ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sultan, ada yang receh? Itu kenapa sih? Ya, balik lagi tergantung stok tanamannya. Itu tanaman koleksi, tanaman langka apa enggak. Kalau tanaman umum, kalau benar-benar diterima di pasar, banyak permintaan, otomatis udah pasti harganya naik. Pertanyaan aku. Ya. Pertanyaan aku.
Ini AA punya. Ya. Ini aku punya. Ya. AA jual 100.000 misalnya. Aku jual 600.000. Ya. Terus kenapa aku salah balik. Aku jual 100.000, AA jual 600.000. Jadi balik lagi mau pilih yang mana. Iya. Kalau mau pilih ke aku ya monggo, ya kan? Iya, pilihan namanya. Pilihan. Tapi aku pertanyaannya adalah kenapa dengan tanaman yang sama, satu jenis yang sama harganya bisa beda jauh? Itu kenapa sih, A? Balik lagi tergantung yang punya juga sih, Bu. Suka-suka yang punya Suka-suka ya. yang punya. Jadi buat yang beli juga suka-suka yang beli ya. Nah, Mau pilih kalau yang misalkan mana? sanggup dia beli ya beli. Gitu. Iya, Kalau nggak tapi- sanggup ya tinggal cari yang murah. Betul. Tapi kalau saran aku sebagai aku juga konsumen, aku juga penjual, saran aku kalau untuk anthurium, Ya. belilah langsung ke yang terpercaya. Ya. Karena Datang langsung lebih baik, lebih enak gitu. iya, karena bulan Januari yang kita ke Adeden ya. Bulan Januari aku ke Adeden ke salah satu anak tertua Pak Juli ya. Itu ada silangan dari Pak Haji Uli, HU X Red Crystallinum Ya. dan Red Crystallinum X HU. Ya. Itu belum dipasarin. Ya. Sudah ada di marketplace. Ya. Pada saat aku tunjukin fotonya ke Adeden, ternyata itu bukan, itu mutasian. Jadi hati-hati, belilah sama yang terpercaya. Apalagi kita langsung ketemu sama penyilangnya. Begitu di sini di Ciapus. Tadi kita ulang lagi ya. Ada Pak Haji Uli, ada Mang Barna, Ya. ada Pak Udo, ada Jana. Mang Jana, dan ada Ayus. Dan masih banyak anak-anak muda di Ciapus yang sudah mulai belajar menyilang dan sudah sukses. Begitu teman-teman. Semoga tayangan kita kali ini dapat memberi berkah lagi, memberi manfaat, dan kita saling bantu. Kenapa aku terlalu banyak ngomong? Karena memang aku aku tahu lah ya petani-petani itu seperti apa modalnya mereka segala macam. Jadi kita bantulah petani-petani kita. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belanja di sini. Dah.